Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran biologi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya. Apakah hari ini semuanya hadir? Kalau begitu Ibu absen saja ya. Yang pertama, Abdul Aziz hadir. Arfa Ruriandi hadir. Apriliana Fajrin hadir. Rina Rostika hadir. Yang terakhir Ulfa Novitasari hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Untuk hari ini apakah anak-anak sudah siap belajar? Sudah, alhamdulillah. Apakah semuanya sudah sarapan sebelumnya? Harus ya, harus sarapan terlebih dahulu untuk membuat kalian tetap fokus selama pembelajaran. Pada materi sebelumnya, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Betul, komponen ekosistem dan interaksi antar di dalamnya. Ada apa saja komponen ekosistem? Biotik, abiotik, betul. Interaksinya ada apa saja, coba sebutkan? Predasi, kompetisi, simbiosis, betul. Nah, di komponen abiotik itu kan ada air ya, betul? Air termasuk komponen abiotik? Betul. Nah, menurut kalian air itu di bumi itu seiring berjalannya waktu apakah dia berkurang, bertambah, atau tetap? Apa yuk menurut kalian bagaimana? Bertambah. Kenapa bertambah? Berkurang. Kenapa berkurang? Tetap. Nah, kalau tetap kenapa? Ayo, putus. Nah, itu adalah salah satu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai daur biogeokimia. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari daur biogeokimia itu? Yang salah satunya ada siklus air, nanti juga ada siklus nitrogen, siklus fosfor. Kenapa? Karena jika kita mempelajari ini, berarti kita tuh tahu begitu apa saja proses yang terjadi di bumi ini untuk tetap menyediakan unsur-unsur yang kita butuhkan, sehingga kita nanti akan tahu gitu harus melakukan apa. Misalkan untuk menjaga siklus itu kita tidak boleh menebang pohon, misalkan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan misalnya begitu. Jadi untuk mengetahui itu kita harus belajar ini apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh misalkan begitu. Nah, sebelum ke pembelajaran inti, Ibu ingin kalian membaca dan memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Silakan diperhatikan. Nah, kenapa sih kalian harus tahu gitu tujuan pembelajaran itu? Karena untuk membuat kalian lebih mudah gitu mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kan nanti ada penilaian. Penilaian itu dinilai dari tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Jika kalian tahu tujuan pembelajaran, maka kalian akan lebih fokus apa saja yang harus kalian pelajari gitu hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan baik-baik ya. Sun heats up the water from oceans, lakes and rivers, and water changes into water vapor by the process of evaporation. Plants also lose water in the form of water vapor from their leaves into the air by the process of transpiration. As the water vapor rises up into the air, it starts cooling down and forms tiny water droplets. These water droplets come together to form clouds. This process is called condensation. When the clouds start getting heavy and cannot hold the water droplets anymore, they fall back to the earth in the form of rain, hail or snow. Is called precipitation. Some of the water that falls on the earth seeps into the ground. Water falls back into oceans, lakes, rivers and seas. Nah, setelah menyaksikan video barusan, apa sih yang dapat kalian ambil atau pelajari, atau mungkin ada pertanyaan tentang video barusan? Siklus air, betul. Video tersebut tentang siklus air, dimana kita bisa melihat tadi terjadi evaporasi, transpirasi, kondensasi, kemudian juga
presipitasi yang sering kita sebut sebagai hujan, kemudian sampai ke hujan tersebut membasahi tanah, adanya air tanah, kemudian air tanah itu merembes sampai ke sungai dan akhirnya sampai ke lautan. Nah, itu adalah salah satu proses dari siklus biogeokimia. Nah, dari sini kalian bisa mendapat gambaran tidak mengenai apa itu siklus biogeokimia atau daur biogeokimia. Bisa ya. Kemudian ada pertanyaan tidak terkait video barusan atau yang lain-lain mengenai siklus biogeokimia sampai sini terlebih dahulu? Ada tidak? Iya, betul. Ya, pertanyaannya bagus semua ya. Tapi itu akan dijawab di proses pembelajaran berikutnya yang akan kalian lakukan. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan rumusan masalah secara garis besarnya apa dari pembelajaran kali ini adalah bagaimana sebuah nutrien itu atau suatu unsur nutrien itu selalu tersedia di bumi, bagaimana prosesnya dan bagaimana hubungannya antar satu siklus dengan satu siklus yang lain. Nah, sebelum ke proses pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya ya. Nah, sekarang kalian bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing yang telah Ibu bagikan. Ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk memudahkan kalian atau membantu kalian dalam proses pembelajaran, Ibu akan membagikan LKPD, di mana kalian harus mengisi LKPD ini untuk dapat membantu kalian mencapai tujuan pembelajaran dan mengerti materi hari ini. Silakan Ketua kelas tolong bantu Ibu bagikan. Sekarang, silahkan isi di kolom-kolom yang tersedia di LKPD tersebut melalui pencarian, baik itu dari buku paket, buku paket lain yang berhubungan dengan materi tersebut, internet atau jurnal-jurnal yang tersedia untuk mengisi kolom-kolom tersebut yang berhubungan dengan kolom-kolom tersebut. Silakan diisi ya. Kemudian, jawab pertanyaan yang tersedia di LKPD tersebut yang berhubungan dengan kolom-kolom yang sudah kalian isi barusan. Silakan dijawab. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan kepada Ibu dan pastikan setiap orang di kelompok kalian mengutarakan pendapatnya mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Silakan Ibu beri waktu kalian untuk menyelesaikan dan mengisi LKPD tersebut selama 40 menit. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, kelompok 2 bagaimana? Reservoir itu apa? Reservoir itu adalah sumber atau tempat penyimpanan nutrien tersebut. Reservoir dari fosfor misalkan, bebatuan. Nah, di bebatuan itu kan terdapat fosfor tersebut, jadi reservoirnya itu bebatuan, seperti itu. Silakan. Jangan lupa semuanya untuk mengutarakan pendapatnya ya di dalam kelompoknya. Ya, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai ya anak-anak. Kalian kan sudah mencari informasi, kemudian berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya tersebut. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Bagus ya, semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Semuanya rata-rata sudah mencakup dari materi yang menjadi topik hari ini. Sudah bagus, namun akan Ibu tambahkan sedikit. Daur biogeokimia itu berasal dari 3 kata, yaitu biologi, geologi, dan kimia. Di mana artinya daur biogeokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia esensial yang diperlukan oleh organisme hidup dari lingkungan ke komponen biotik, kemudian kembali lagi ke lingkungan. Dan proses ini terus berulang membentuk suatu lingkaran yang tidak henti-henti. Walaupun sebagian energi yang dibutuhkan makhluk hidup itu berasal dari energi surya dan sudah terpenuhi, namun unsur-unsur kimia yang esensial untuk kehidupan organisme tersebut tidak selamanya tersedia sumbernya itu di bumi gitu. Salah satu sumbernya itu adalah meteor, di mana meteor itu tidak datang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun pun jarang datang ke bumi meteor yang jatuh itu, sehingga perlu diadakannya pendaur ulangan unsur-unsur kimia tersebut untuk dapat terus tersedia dan digunakan oleh organisme hidup. Nah, ketika organisme hidup itu mati, misalkan manusia itu meninggal, nah atom-atom dari molekul-molekul kompleks yang ada di tubuh kita itu akan kembali lagi ke tanah, ke udara, ke atmosfer, ke air,
melalui proses dekomposisi. Daur biogeokimia yang dibahas tadi juga sudah banyak dibahas. Salah satunya yang pertama ada siklus air, betul. Biasanya organisme hidup itu menggunakan air itu dalam bentuk apa sih? Cair ya, kebanyakan, betul. Namun ada juga beberapa organisme hidup yang menggunakan air itu dalam bentuk uap air. Nah, reservoir air itu apa sih? Tadi juga sudah banyak yang membahas. Betul, yang terbesar itu adalah lautan. Air di lautan itu kira-kira persentasenya sebanyak 97% dari seluruh air yang ada di bumi. Kemudian 2% lagi terdapat di es, betul, dan di kutub. Kemudian yang kita gunakan, sering kita gunakan itu di sungai, danau, air tanah, itu hanya sebanyak 1% dari seluruh air yang ada di bumi. Kemudian proses pendauran atau siklus air itu ada apa saja? Tadi di video sudah dibahas, kemudian presentasi dari teman-teman juga sudah banyak yang membahas ya. Untuk siklus air dapat dilihat di gambar ya, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, teman-teman juga sudah presentasikan, ada evaporasi, transpirasi, presipitasi, kondensasi, kemudian perkolasi, dan rembesan ke lautan. Kemudian ada siklus apa lagi dari daur biogeokimia? Siklus karbon. Apa sih pentingnya karbon itu buat kita sehingga karbon itu harus selalu tersedia? Karbon itu adalah penyusun kerangka molekul-molekul organik yang esensial bagi organisme hidup. Jadi pembangun dari tubuh kita itu. Organisme fotosintesis, contohnya tumbuhan, kemudian fitoplankton, menggunakan CO2 untuk diubah menjadi molekul organik yang dapat digunakan oleh konsumen, salah satunya adalah manusia dan hewan. Nah, reservoir utama dari karbon itu apa saja? Betul, hasil dari bahan bakar fosil. Kemudian ada tanah, sedimen dari ekosistem perairan. Kemudian ada apa lagi? Biomasa makhluk hidup. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, ketika kita meninggal, kita itu akan terurai menjadi atom-atom, molekul-molekul yang lebih sederhana yang kemudian bisa digunakan kembali. Nah, seperti itu. Kemudian prosesnya itu bagaimana? Nah, bisa kita lihat di gambar, silakan perhatikan. Nah, pembakaran bahan bakar fosil, kemudian respirasi organisme seluler, kemudian fitoplankton, itu semua kan menghasilkan CO2 ya. Kemudian terkumpul di udara, yang kemudian di mana CO2 di atmosfer itu digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, yang mana nanti hasilnya menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut digunakan kembali oleh organisme hidup, oleh manusia, hewan untuk bernapas dan menghasilkan CO2 kembali. Kemudian terjadi siklus berulang di situ. Kemudian daur biogeokimia, siklus selanjutnya adalah ada siklus nitrogen. Nah, nitrogen itu sebagai apa coba? Fungsinya untuk organisme hidup. Fungsinya salah satunya adalah untuk penyusun asam amino, protein, asam nukleat, di mana asam amino, protein, nukleat itu adalah unsur-unsur terpenting dari organisme hidup, salah satunya manusia. Nah, reservoir utama nitrogen itu apa? Reservoir utama nitrogen adalah atmosfer. Jadi hampir 80% atmosfer itu terdiri dari nitrogen. Selain dari atmosfer yang menjadi reservoir utama nitrogen, reservoir lainnya dapat berasal dari tanah maupun lautan dalam bentuk nitrogen terlarut dan terikat. Bagaimana proses atau siklus nitrogen itu? Perhatikan gambar. Gambar ini merupakan gambar dari siklus nitrogen yang terjadi di darat. Nah, dapat dilihat bahwa jalur utama siklus nitrogen itu berasal dari fiksasi nitrogen, di mana fiksasi nitrogen merupakan konversi nitrogen oleh bakteri menjadi senyawa-senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, organisme hidup. Nah, di fiksasi nitrogen itu ada amonifikasi, dapat dilihat. Amonifikasi merupakan pengubahan dari nitrogen organik menjadi amoniak. Kemudian setelah amonifikasi ada juga nitrifikasi. Nitrifikasi adalah pengubahan dari amoniak menjadi nitrat. Nah, selanjutnya dapat dilihat juga ada denitrifikasi. Denitrifikasi adalah pengubahan dari nitrat menjadi atau nitrogen, dan dari nitrat menjadi nitrogen. Nah, dan begitu selanjutnya kemudian nitrogen tersebut kan dimanfaatkan oleh organisme hidup. Nah, kemudian terus berlanjut seperti itu, akan menghasilkan kembali nitrogen ke atmosfer dan terjadi siklus yang berkelanjutan. Selanjutnya, siklus
biogeokimia yang selanjutnya ada yaitu siklus fosfor. Fosfor kenapa disebut termasuk ke dalam nutrien esensial yang digunakan oleh organisme hidup? Kenapa? Karena fosfor itu merupakan penyusun atau pembangun dari asam nukleat, fosfolipid, ATP, dan molekul penyimpan energi lainnya, serta dapat juga menjadi mineral penyusun tulang dan gigi. Karena itu sangat penting si fosfor ini ada. Reservoir utama dari si fosfor adalah bebatuan sedimen yang berasal dari lautan. Selain dari bebatuan, dapat juga berasal dari tanah, air tanah. Nah, kemudian prosesnya itu seperti apa? Coba perhatikan gambar. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa reservoir utama dari fosfat itu adalah bebatuan sedimen yang berasal dari laut. Nah, bebatuan tersebut kemudian karena akibat dari cuaca, kemudian hujan, air, gitu. Jadi lama-kelamaan dia terkikis, kemudian mengalir ke daratan, ke tanah, ke air tanah, dan sampai akhirnya bermuara ke lautan. Kemudian, nah kalau di sini itu ada tumbuhan kan. Nah, tadi kan ada di tanah ya si fosfat itu setelah terkikis dari bebatuan. Di tanah tersebut si fosfat itu dihisap atau diserap oleh tumbuhan tersebut, kemudian berikatan dengan molekul lainnya sehingga membentuk molekul yang dapat dikonsumsi oleh konsumen gitu, dan dimanfaatkan oleh konsumen. Akhirnya si fosfat tersebut sampailah ke si konsumen, kemudian kan terjadi jaring-jaring makanan ya. Akhirnya si fosfat itu tersebar kemana-mana seperti itu. Kemudian bagaimana dikembalikannya lagi ke alam si fosfat tersebut? Dikembalikannya itu dalam bentuk ketika si organisme atau konsumen tersebut meninggal gitu. Nah, sampai sini sudah paham ya apa itu yang dimaksud daur biogeokimia, terus ada siklus apa saja di daur biogeokimia itu. Diantaranya sudah tadi disebutkan ada 4 siklus diantaranya ya. Sekarang Ibu minta kalian menyimpulkan apa yang menjadi pembahasan hari ini. Silakan disimpulkan. Ada yang ingin berbicara? Silakan. Ya, betul. Jadi kesimpulannya adalah daur biogeokimia itu adalah di mana peredaran dari unsur-unsur kimia esensial yang dibutuhkan oleh organisme hidup yang melibatkan unsur abiotik dan unsur biotik, kemudian kembali lagi ke lingkungannya gitu, dan terus seperti itu menjadi siklus yang berulang. Jadi, dan saling ketergantungan satu sama lain. Tadi contohnya seperti siklus air. Nah, dengan siklus karbon. Nah, karbon itu kan dihasilkan dari karbon itu digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang akhirnya nanti menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan oleh organisme hidup menghasilkan CO2 kembali. Nah, jika tidak ada air, maka fotosintesis tersebut tidak akan terjadi, bukan? Nah, jadi saling ketergantungan seperti itu. Juga dengan tadi fosfor. Fosfor itu kan karena adanya hujan ya. Jadi dia mengalir ke tumbuhan. Jika tidak ada air, maka tidak akan terjadi daur atau siklus fosfor tersebut. Sebagai evaluasi, Ibu ingin kalian mengerjakan sebanyak 10 soal evaluasi ini untuk melihat apakah tujuan dari pembelajaran hari ini tercapai atau tidak. Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Sudah selesai ya waktu 10 menitnya untuk mengerjakan soalnya. Sekarang silakan dikembalikan kembali ke Ibu. Sekarang coba satu orang mengutarakan apa saja yang ia dapatkan atau kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Apa saja yang bisa kalian dapatkan? Silakan satu orang. Ya, Abdul Aziz, silakan. Ya, bagus sekali Abdul Aziz, terima kasih. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah memberikan kalian tugas ya untuk membuat karya atau itu poster mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuat poster atau karya mengenai salah satu siklus biogeokimia yang telah tadi Ibu jelaskan. Nah, minggu depan kalian akan mempresentasikan poster mengenai interaksi antar komponen ekosistem yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, kemudian minggu depannya lagi kalian akan mempresentasikan mengenai poster mengenai siklus biogeokimia yang hari ini Ibu tugaskan kepada kalian. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Nah, sebelum untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.